Buat kita, orang-orang beriman, hari-hari esok tetap tersedia untuk menjadi milik kita. Meskipun kita belum tahu seperti apa itu, berapa lama, dan apa pula yang harus kita jalani. Masih akan ada panas terik yang menyengat, berganti awan gelap yang membalut langit. Masih akan ada curahan hujan lebat, petir menyambar dan guruh bergemuruh. Juga masih akan ada bukit dan lembah disertai sekam dan duri, kerikil dan karang. Namun dalam iman kita tahu pasti bahwa dalam kontrol Tuhan kita akan tetap safe and secure hingga kita tiba di ujung jalan kehidupan ini. Halo kawan, salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Makitan bersama Anda lagi dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini saya akan membawakan sebuah refleksi dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang saya beri judul Tak Akan Berakhir Kasih dan Rahmat Tuhan. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini akan saya hidangkan sebuah lagu rohani yang pasti akan menyegarkan Anda. Kawan, Nabi Yeremia melayani di Israel Yehuda lebih kurang pada dekade-dekade terakhir dari abad ke-7 hingga dekade-dekade awal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam salah satu seruan hatinya ia menyatakan kasih dan kesetiaan Tuhan sangat besar dan tidak pernah berakhir. Rahmat sebagai anugerah Tuhan juga tidak pernah habis. Selalu tersedia dan senantiasa baru setiap pagi. Ya, Tuhan tidak mungkin menyangkali kasih-Nya yang tak terhingga besarnya, luasnya, dan dalamnya. Dan setiap orang beriman akan selalu mengalami kasih Allah itu sebagai rahmat yang selalu tersedia dan terasa baru tiap-tiap hari. Tanpa kasih dan rahmat Tuhan, kehidupan ini tidak bisa dipertahankan. Tuhan Allah mengasihi seluruh ciptaannya, apalagi manusia yang diciptakan lebih mulia. Kasih Tuhan terbukti dalam pemeliharaannya atas manusia di segala waktu. Bukan saja di masa lalu dan pada masa kini, tapi juga untuk masa depan kehidupan manusia sebagai orang-orang beriman. Saya teringat salah satu lagu hits seorang penyanyi terkenal di Amerika Serikat, Diana Ross namanya. Lagunya berjudul Touch Me in the Morning. Ini adalah sebuah lagu yang mengisahkan sepasang kekasih yang akan berpisah. Hubungan cinta mereka satu sama lain segera berakhir. Namun mereka sadar, mereka punya pengalaman hidup saling mencintai yang indah di masa lalu. Dan bagi mereka, keindahan cinta di masa lalu itu sudah cukup untuk dibanggakan atau disyukuri. Tapi sepenggal kalimat dari lagu Touch Me in the Morning tersebut yang berhasil merebut perhatian saya adalah ini. Di situ dikatakan, "We don't have tomorrow, but we had yesterday." Kita tidak punya hari esok, tapi kita punya hari kemarin. Wah, ini mendorong saya untuk berpikir lebih jauh. Kawan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk
tidak bersyukur apalagi menyesali hidup ini. Karena kita punya belasan bahkan puluhan ribu hari kemarin yang masih saja meninggalkan kesan sangat kuat. Dan tetap saja menyumbangkan inspirasi-inspirasi baru untuk meneruskan dan membangun kehidupan baru. Hari-hari kemarin memang telah menghantarkan kita sampai di sini, hingga kita dapat hidup dan berguna pada hari ini. Tapi apakah kita tidak punya hari esok? Seperti kata Diana Ross, pasti kita tidak yakin hal itu. Buat kita, orang-orang beriman, hari-hari esok tetap tersedia untuk menjadi milik kita. Meskipun kita belum tahu seperti apa itu, berapa lama, dan apa pula yang harus kita jalani. Perjalanan hidup kita memang masih jauh. Seberapa jauh? Kita tidak tahu. Tapi bisa dipastikan perjalanan itu akan berlekak-lekuk. Masih akan ada panas terik yang menyengat, berganti awan gelap yang membalut langit. Masih akan ada curahan hujan lebat, petir menyambar dan guruh bergemuruh. Juga masih akan ada bukit dan lembah disertai sekam dan duri, kerikil dan karang. Namun dalam iman kita tahu pasti bahwa dalam kontrol Tuhan kita akan tetap safe and secure hingga kita tiba di ujung jalan kehidupan ini. Kita boleh yakin rahmat dalam iman itu ada, bukan karena ketiban rezeki yang kata orang itu sudah digariskan. Rahmat itu ada bukan karena jatuhnya nasib baik dari langit. Bukan karena pemberian orang secara tak terduga. Juga bukan karena kegigihan kita dalam perjuangan yang tak kenal letih. Yakinlah bahwa rahmat bagi orang beriman itu, orang yang beriman kepada Tuhan, memang ada. Tersedia. Karena kita telah memutuskan untuk percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita dapat menikmati apapun keadaan yang kita alami, dahulu, sekarang, dan nanti. Rahmat itu selalu ada buat kita dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara dalam hidup kita. Kita dapat menikmati rahmat Tuhan itu dengan sikap hati kita yang benar terhadap Tuhan, yakni percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Kita dapat menikmati rahmat Tuhan itu dengan sikap hati kita atas diri kita sendiri, yakni berharga, diri yang berharga, dan juga kita bersyukur. Kita dapat menikmati rahmat Tuhan itu juga dengan sikap hati kita terhadap sesama manusia. Karena orang lain dipakai Tuhan sebagai saluran kasih dan rahmat-Nya atas kita dalam bentuk apapun. Dan jangan lupa satu hal ini. Kita dapat menikmati rahmat Tuhan itu melalui setiap peristiwa yang terjadi di luar kita. Peristiwa-peristiwa yang tidak enak sekalipun dapat diubah oleh Tuhan untuk menjadi rahmat dan berkat dalam hidup kita. Ketahuilah, Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang setia dan penuh kasih senantiasa menyediakan rahmat dan berkat-Nya yang besar di sepanjang waktu
di sepanjang perjalanan hidup kita. Kawan, inilah lagu yang saya janjikan. Kasih-Mu Besar Bagiku. Disampaikan oleh Diva Mora Sister. Dipersembahkan oleh Hosana Channel. Anda dapat menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya Freddy Makitan undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya dalam acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Doa saya, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Menggapai cita-citaku, meski di atas langit biru ataupun di daratan dan di laut, takkan berhenti ku sembah dengan segenap roh dan jiwa.